Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya belum, ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya, dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat, jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Nubuatkan bahwa akan datang anak gitu ya Kak ya. Akan datang anak apa? Anak apa? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Lalu menurut kejadiannya, mengapa Yudas ini disalahkan gitu? Mengapa Yudas ini, bukankah sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dari peristiwa itu? Kenapa Yudas itu disalahkan gitu dalam kejadian itu Kak? Mengapa Yudas itu disebutkan iblis atau apa gitu? Ya, Yudas memang iblis. Karena dia menjual Yesus itu kan bukan dengan pengetahuan bahwa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Enggak, dia menjual Yesus karena rakus duit. Jadi pengkhianatan Yudas itu bukan Tuhan yang merancangkan itu. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi bukan Tuhan yang membuat atau memaksa Yudas mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Dia tahu bahwa besok kamu akan berdosa, tetapi bukan Tuhan yang membuat kamu akan berdosa. Paham nggak? Ya. Nah, jadi mengenai Yudas, ketika dia mengutus anaknya itu, dia tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Nah, akan ada satu orang nanti ribuan tahun ke depan, ketika anak manusia itu lahir, maka akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Maka Tuhan mengucapkan hal ini. Apa yang dia lihat ini kepada para nabi ribuan tahun sebelumnya dituliskanlah oleh para nabi. Maka ketika itu terjadi, digenapilah pengetahuan Tuhan yang dia telah beritahu, yang disebut sebagai nubuatan itu. Jadi pengetahuan Tuhan tidaklah dasar penetapan Tuhan. Dia tahu kita akan berdosa, tapi bukan dia yang merancangkan kita untuk berdosa. Karena kita punya apa? Free will yang free, gitu ya. Oke? Ya, Kak. Ada lagi Kak? Boleh lagi? Ya, satu lagi silakan. Ini Kak, mengenai saya Kristen ya Kak ya. Bukan maksud apa-apa sih. Cuma ingin sekedar tahu aja mengenai agama Katolik begitu Kak. Yang di dalam ibadah itu saya tidak menyebut mereka bahwa mereka menyembah patung yang mereka membuat sedemikian rupa, tidak. Tetapi kenapa ada itu Kak? Ada seperti gua Maria, kita berdoa di situ. Terus ada patung-patung Yesus yang di sebagai itu mereka sebagai simbol mereka, padahal di dalam Keluaran itu kan jelas bahwa jangan menyembah bagi patung yang menyerupai apapun, begitu Kak.
Ya. Patung itu emang disembah sama mereka. Bertakwa nggak mereka sama patung itu? Saya tidak tahu itu, Kak. Nah, mereka tidak bertakwa kepada patung itu. Jadi nggak salah. Patung itu nggak salah. Patung kerubim ada nggak di bait Allah? Di atas tutup pendamaian. Orang Yahudi kan beribadah mengharap situ. Tunduk lagi ke arah situ. Tapi apakah mereka menyembah patung kerubim itu? Dengan menyembah ke arah kerubim itu? Padahal orang Israel yang dikasih hukum jangan berbuat bagimu patung. Tapi kenapa mereka buat patung kerub? Nunduk-nunduk lagi ke arah patung kerub itu. Lalu mereka menyembah patung. Penyembahan itu harus dipahami apa? Proskunei. Itu artinya apa? Kita harus selidiki. Ya. Jadi penyembahan itu bukan karena kamu mengarah ke situ menunduk bukan, tetapi memberikan hidupmu untuk ditakwakan kepada Dia yang kamu sebut. Kalau kamu mau nunduk sama siapapun, silahkan. Mengharap apapun, menghadap apapun silahkan. Tapi jangan berikan hatimu, jangan jual jiwamu bagi berhala. Tapi persembahkanlah itu kepada Allah. Karena hidupmu adalah persembahanmu yang hidup. Roma 12. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Ya. Percuma kamu ke gereja tapi hatimu jauh daripada Dia. Itu nggak guna juga. Ya, jangan berikan hatimu untuk bertakwa kepada berhala-berhala, tapi berikanlah itu kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi mau buat apa silahkan saja. Yang penting jangan bertakwa kepadanya selain kepada Allah Tritunggal. Begitu Jo, ya. Oke Kak, makasih Kak ya. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan Pak, apa mau ditanya Pak? Ini mau tanya tentang sejarah manusia. Manusia pertama kan Adam dan Hawa. Itu kalau dalam Alkitab kan anak dari Adam dan Hawa kan itu kalau nggak salah cowok semua, yaitu Kain dan Habel. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mendapatkan keturunan selanjutnya, sementara anak Adam dan Hawa itu cowok semua. Atau misalnya gini, ada Alkitab situ. Bentar, atau misalnya gini, kalau misalkan anaknya Adam dan Hawa ini ada yang cewek, apakah mereka itu nikah sama saudara gitu? Ada Alkitab situ? Nggak ada sih. Cuman enggak Kristen kau? Iya Kristen Kak. Saya cuman pengen mendalami iman gitu. Kenapa nggak ada Alkitabmu di rumah? Ini kan di tempat perantauan ceritanya. Ya, jadi saya pengen tahu aja gitu. Sekalian mau mendalami iman gitu Kak. Jadi bagaimana mungkin anak-anak Adam itu bisa jadi banyak gitu ya? Iya betul. Anaknya yang dicatat tuh hanya 2. Perlu kamu tahu bahwa Musa ketika menulis Taurat itu dalam prinsip patrilineal. Jadi dari jalurnya laki-laki. Jadi nama laki-laki itulah yang dituliskan untuk melanjutkan garis keturunan. Nah, jadi Adam itu ada anak laki-laki. Ya, nanti baca anak-anak perempuan di Kejadian 5 ayat 4. Itu ada anak-anak perempuan. Nah, pada saat itu mereka saling mengawini anak-anak laki-lakinya Adam dan anak-anak perempuannya Adam. Loh, bukannya nggak boleh Kak Elia itu atau apa yang saudara itu saling menikah? Ya, itu tidak diperbolehkan pada saat zaman Taurat. Di zamannya Adam dan Hawa Taurat kan belum ada. Oke. Tapi di zamannya Musa baru Taurat itu ada. Jadi kawin campur itu diperbolehkan sebelum zamannya Taurat. Tapi setelah Taurat udah enggak gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, silakan Mutia. Kakak izin bertanya. Ya. Aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab.
Nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu, yang masuk kepalanya dulu, apa yang nggak ada. Orang mati udah mati, kubur tempatkan langsung, mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada cara-caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam tuh nggak ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti akan dia pakai. Ya. Mimpinya aku tuh menjurusnya ke Katolik, Kak. Itu aku kan nggak ngerti awalnya kan, karena aku kayak ada di tempat seperti asrama gitu, nuansa putih-putih, dan ketemu Bunda Maria. Habis itu dia bilang ke aku fondasinya kuat. Sudah, habis itu hilang. Terus nggak lama lagi aku berdoa di Jakarta kemarin bulan Maret, dapat mimpi lagi. Aku minta petunjuk. Ini cuma mimpi biasa apa kayak gimana? Soalnya banyak pergumulan dari aku SMA sampai sekarang. Cuman suara itu bener-bener bikin aku merinding sampai sekarang. Tuhan Yesus sudah gitu kenceng, makanya aku udah mulai kuat dengan imanku yang sekarang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman ya. Jangan lepaskan ya, karena kamu sudah kecap kasih karunia ya. Thank you, Kak. Iya, God bless. Silakan Yanto siapa nih? Yanto Jaki. Saya mau nanya. Oh ya, memang mau tanya Pak. Nah, saya pernah mengaku tidak kenal Yesus. Gimana itu? Siapa mengaku? Saya kepada orang Wah, kenapa kamu bilang kamu gak kenal Yesus Pak? Kamu Kristen Pak? Kristen. Waduh, kenapa itu Pak? Kenapa bilang gak kenal Yesus? Gara-gara saya ingin jangan lihat TikTok bertengkar gitu lah, maksudnya. Soal debat Kayak agama. mana ya? Oh, maksudnya kayak mana? Jangan lihat TikTok bertengkar. Maksudnya? Iya. Banyak Kurang TikTok paham. ini. Nah, lanjutkan. Kayak mana? Jadi saya ngaku HTS gitu. Bapak Maaf? Mengaku ateis. Oh, mengaku ateis. Oh ya, oke. Lalu? Terus mencela Tuhan juga. Mencela. Iya. Waduh, udah Tidak mencela. mengakui gimana? Lah, oke. Lalu sekarang perasaan Bapak gimana? Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Terus hanya ketakutan aja yang ada? Ya ada rasa ketakutan lah, kayak saya bawa mobil rasa kayak bakalan apa gitu. Selain itu nggak ada Bapak rasakan yang lain? Apa gitu yang perlu Bapak lakukan setelah melakukan itu? Bapak nggak terpikir? Sorry, gimana? Bapak nggak terpikir apa yang Cuma Bapak... rasa itu aja. Oh, jadi Bapak nggak terpikir apa yang Bapak harus lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Tahu saya minta ampun kan? Udah minta ampun? Belum. Kenapa belum minta ampun? Minta Dan ampun. juga saya jarang ke gereja, serius. Nah, kalau jarang ke gereja, maka mulai sekarang rajin ke gereja. Minta ampun sama Tuhan. Biar saya jelek, maaf Kak. Iya, ya. Jadi kalau Bapak jarang ke gereja, mulai sekarang harus rajin ke gereja. Dengar ya? Dengar kan? Halo? Apa tiba-tiba langsung hilang jaringannya? Masalah kayak gini langsung hilang. Tadi nggak hilang, kok jadi hilang? Iya. Berarti sekarang harus apa tadi? Ya dengar. Sekarang harus apa tadi? Harus ke gereja. Ya, lalu minta ampun sama Tuhan. Betul. Bapak harus niatkan dong minta ampun. Bapak tahu itu salah, Bapak minta ampun sama Tuhan. Bapak minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku tuh nggak berniat begitu. Ya, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu akui kamu berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu, ia akan menyucikan kamu dari pelanggaranmu. Ya, jadi akui dosamu Pak, jangan gengsi sama Tuhan. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, nggak usah sok-sokan gengsi-gengsi ya, jangan makan tuh gengsi. Menghadap Tuhan kok gengsi, nggak boleh gitu. Ya, datang ke gereja jangan malu-malu. Datang ke gereja beribadah bersama dengan orang lain,
Ya, terima perjamuan kudus, mengakui dosa, berdoa sama Tuhan, akui dosamu. Jangan gengsi-gengsi, ya. Atau jangankan orang-orang itu Oke, kan, siap. Oke. ya, jangan karena bapak laki-laki lu ada orang-orang bilang, alah cupu banget ke gereja laki-laki lebih baik di kedai tuak atau lebih baik di sini. Jangan ikuti tuh, hantu itu. Ya, yang begitu tuh, suara-suara yang begitu tuh hantu. Hantu itu bisa pakai orang-orang Pak ngomong begitu ya. Jadi mulai sekarang datang ke gereja sekali seminggu yang kita ke gereja, enggak yang tiap hari. Masa nggak mau? Sekali seminggu loh kita ke gereja, ya kan? Jadi mulai sekarang ke gereja ya, ikuti. Bapak udah berkeluarga, mohon maaf? Belum. Belum. Nah, kalau belum berkeluarga ke gereja lah. Cari Tuhan di sana ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih nanti pendamping buat Bapak dari gereja, kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Ke gereja baru minta ampun sama Tuhan, akui dosa dan kesalahan, baru nanti kamu akan diampuni gitu. Jangan malah menjauh dari Tuhan, Pak. Nggak boleh. Nanti Anda makin rusak ya. Oke, Kita ya, siap. Pak. Kasih Kak. Ya, semangat Iya, ya. kasih ya. Jadi Iya, setelah iya, Bapak terima kasih. setelah Bapak turun dari sini, Bapak berdoa ya. Minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Oke, siap. Makasih. Oke, God bless ya. Semangat, Pak. Terus orang, Salam Kak. silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan Patkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Oh, misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset tuh dirubah, pola sudut pandang tuh dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja. Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Gak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada apa yang agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukum, nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut ya begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu.
Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat. Tuhan, berikan aku hati yang suci. Berikan aku hati yang rendah hati. Berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah. Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama dia. Percaya dong. Kalau dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena dia tahu apa yang di depan. Kalau dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama dia. Jadi mana? Dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah? Di urusan kita marah-marah jangan Tuhan terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh dirubah. Melihat dia tuh ubah. Cara melihatnya tuh ubah. Ya. Baik, makasih Kak penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi nih Kak. Dalam berdoa, adakah Kak yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan? Karena saya merasa kalau berdoa agak bertele-tele Kak. Terima kasih. Doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tanpa arti. Doa panjang itu boleh, panjang banget boleh. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan tidak ada makna, tidak berguna, tidak berguna dalam pengertian kata-kata yang sia-sia. Panjang doa tuh boleh, tapi jangan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Mintalah kepada Kristus di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kamu lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kamu, imam besar agungmu yang memerantarai kamu dengan Allah. Jadi apa yang harus kamu perhatikan? Ya, rendahkanlah hatimu, bawalah dirimu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu, ya. Ya, makasih Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Halo, selamat malam. Ya malam Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau nanya pendapatnya kamu Tentang apa itu? Kalau sekarang ini kan lagi sering kita lihat debat lintas agama. Oke, lalu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap debat tersebut? Ya, debat lintas agama nggak masalah. Debat itu kalau di dalam definisi debat itu kan mempertahankan argumen. Ya, kalau di dalam debat yang memang benar-benar debat ya silahkan. Tapi kalau caci memaki ya jangan, nggak boleh. Tuhan juga larang kok, nggak boleh caci memaki. Tapi berdebat itu boleh sebagai tanda kita itu konsisten mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman. Debat silahkan debat. Debat itu kan metode. Tapi kalau caci maki ya jangan, nggak boleh. Ya. Gitu ya siapa tadi? Nah, selama ini kan Kak yang kenapa itu? Nah, yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya, yang kalau saya pribadi ya saya cukup mengapresiasi wawasan kekristenannya apologetnya Kristen gitu kan. Tapi yang saya lihat lawan berdebatnya itu orang-orang bebal semua. Bebal yang nggak pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Ya makanya Pak berdoalah. Gimana menurut Kakak itu? Nggak perlu gimana-gimana, doakan aja mereka biar batunya itu yang benturkan mereka, biar mereka sadar.
Kita mau buat apa? Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali, tinggalkanlah dia. Mereka udah berkali-kali dikasih tahu ya, nggak mau tetap, ya udah. Tunggu aja batu itu yang membenturkan dirinya sendiri. Itu aja. Jadi doakanlah ya. Oke. Oke, amin, shalom. Iya, shalom. Iya. Memang kalau ada berurusan dengan batu tuh susah, Pak. Silakan Gemini. Cuti ya. Oke. Bah. Lanjutlah. Apa mau tanya apa? Sorry ya, ini akun apa cewek saya. Oke, lalu mau tanya apa? Mau tanya mengenai lahir baru. Itu kan ada beberapa gereja yang alirannya itu mengharuskan kita untuk lahir baru, padahal sebelumnya kita udah dibaptis gitu. Mohon penjelasannya, Kak. Lahir baru itu bukan baptisan. Lahir baru itu pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Lahir baru itu hidup yang baru di dalam roh. Bukan dibaptis kan udah lahir baru, enggak. Dibaptis lalu bertolak belakang dengan hidup yang lama, itu lahir baru. Oh, kalau kemudian dia jatuh lagi gimana, Kak? Lahir baru lagi atau gimana? Oh enggak, dia jatuh lagi kan ketika dia lahir. Makanya definisi lahir baru itu adalah dia jijik terhadap dosa itu. Tetapi kadangkala dia masih jatuh dalam dosa itu. Tapi hatinya nggak pengen di dalam dosa itu, tapi dia pengen keluar dari sana. Makanya setiap orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya setiap orang yang tidak diperbarui dalam hidupnya tentang cara dia berpikir tentang dosa dan segala macam, dia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jadi setiap orang Kristen itu wajib lahir baru, yang artinya dia harus membenci dosa. Lahirnya kita yang pertama ke dunia ini di dalam dosa, maka lahir barunya kita haruslah membenci dosa. Meskipun dengan membenci dosa kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa itu. Tetapi di dalam kebencian kita akan dosa, itu menandakan bahwa roh yang kudus itu diam di dalam kita sebagai materai. Karena kehendak roh itu membenci kenajisan, membenci dosa. Maka ketika kita membenci dosa, artinya roh itu sudah ada di dalam kita. Yang tidak terlahir kembali dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baptisan adalah tanda, tetapi roh di dalam kita itu dikenali dari buahnya. Kalau kamu dibaptiskan dengan air, tapi kami masih senang-senang berenang dengan dosa, artinya roh itu tidak ada di dalam kamu. Tapi ketika kamu dibaptis dengan air, lalu kamu memiliki kebencian kepada dosa, tapi masih tetap jatuh di dalam dosa, artinya roh itu ada di dalam kamu, tetapi kamu belum mengeluarkan dia sepenuhnya dan mengandalkan dia sepenuhnya. Maka kadangkala kamu mendukakan dia dalam hidupmu, tetapi tidak menghujatnya dengan tidak menerimanya. Jadi kamu harus paham lahir baru itu apa. Oh gitu, oke Kak. Sekarang udah paham. Berarti nggak ada kaitannya dengan baptisan, ya nggak harus lahir baru harus dibaptis direndam lagi, nggak gitu. Itu enggak. Tidak, ini konsep. Satu lagi Kak, mengenai baptisan. Oh ya, mengenai baptisan roh gitu Kak. Kan di beberapa gereja ada yang baptisan roh itu kayak bahasa roh, terus dimasukkan roh apa itu di dalam jemaatnya, ikutin bahasa yang mereka gunakan gitu. Itu tolong dijelasin Kak, maksudnya kan baptisan roh itu juga banyak yang gagal paham. Baptisan roh itu bukan bahasa roh. Baptisan roh itu terjadi seketika, ketika dia dibaptis air. Baptisan roh dengan baptisan air itu nggak terpisah. Nah, itu kesalahan beberapa orang, dia misah-misahkan. Baptisan roh itu harus bisa bahasa roh, itu nggak begitu. Baptisan roh itu sepaket dengan baptisan air. Jadi ketika kamu dibaptis dengan air, pada saat yang sama kamu dibaptis menurut roh. Karena yang air itu yang kelihatan, roh itu yang tidak kelihatan, misteri. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Air itu menjadi saksi di bumi, roh itu menjadi saksi di sorga. Nah, makanya kita dibaptiskan dengan roh, itu artinya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi bukan kamu belum dibaptis Roh Kudus karena belum bisa, lalu kamu pisah-pisah, dia baptis air tapi Roh Kudus nggak datang, cuma air aja. Lalu untuk apa kau dibaptis dengan air kalau di dalam air itu tidak ada misteri? Ya, di dalam air itu secara rohani ada misteri. Jadi kalau orang bilang kamu baptis air dengan air baru nanti baptis dengan Roh Kudus, jadi air dengan Roh Kudus dipisah-pisah. Lalu untuk apa dia diairi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam misterinya itu? Gitu. Jadi itu sepaket, ya. Oke Kak, thank you, blessing. Oke.
Jadi yang mau saya sampaikan adalah biarlah Anda semuanya teguh di dalam Kristus. Saya yang hina ini hanyalah alat untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Tapi sejatinya pelayanan itu semua orang dipanggil untuk itu. Kita memang datang sebagai visi, sebagai bentuk penghambaan bagi Kristus. Karena apakah gunanya kita jikalau bukan oleh karena Kristus? Sehingga oleh karena kasih karunia-Nya Kristus, maka pelayanan kita adalah penghambaan kepada Dia, agar di dalam penghambaan kita itu dinyatakan sebagai balas budinya kita kepada keselamatan yang kita peroleh dari Kristus. Jadi layanilah Allah dengan hidupmu yang penuh dengan buah-buah yang lebat, agar pada hari penuaian kamu diperhitungkan sebagai milik yang kudus dan dipersatukan dengan mereka yang akan menerima perjamuan kawin anak domba. Agar di dalam iman itu, agar di dalam keselamatan itu, seluruh dunia dapat berkata bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak menerima segala sesuatu. Agar nama Bapa dipermuliakan di dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Karena hal terbesar yang bisa kita banggakan sejauh ini adalah salibnya Kristus. Setelah itu, nothing. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah bermegah oleh karena kekayaanmu, kekuatanmu, atau kebijaksanaanmu, tapi biarlah kita bermegah oleh karena Ia mengenal bahwa Akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi marilah selalu setiap hari senantiasa belajar untuk mengenali dan menyelami belas kasih-Nya Tuhan, melihat keadilan Tuhan, dan memahami kebenaran Allah di dalam kasih dari Bapa, di dalam keadilan di dalam Kristus, dan di dalam kebenaran dari Roh, agar kita juga turut dipersatukan di dalam persekutuan yang kekal itu oleh anugerah. Jadi Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya pribadi, memberkati kita semua. Doakan saya, dan saya akan mendoakan kamu setiap harinya.